Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Pak Kartono. Pak Kartono, saya dengar-dengar mau ngadakan coaching ya? Iya, Pak, sama Pak Triwahyudi. Oh, dengan Pak Triwahyudi. Itu masalahnya apa, Pak Kartono? Belum tahu, Pak, ya. Tadi Pak Triwahyudi baru bilang saya lewat WA, Pak. Katanya beliau mau coaching dengan saya, Pak. Belum sempat ngabari ya? Iya, belum, Pak. Kira-kira nanti yang mau dikembangkan itu kompetensi apa, Pak Kartono? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada kehadiran penuh, Pak. Kehadiran penuh. Terus memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan itu, Pak, yang saya kira, Pak. Hanya dua itu, Pak Kartono? Iya, Pak. Oh, dari dua ini yang mungkin mau ditonjolkan apa ini? Yang Kira-kira. memberi pertanyaan yang berbobot itu, Pak. Pertanyaan yang berbobot. Iya. Wah, ini masuk sekali kira-kira. Pak Kartono, yang saya nanti juga ingin mengamati Pak Kartono ya. Saya amati, nanti boleh dong, nanti saya juga akan mengomentari dari apa yang dilakukan Pak Kartono. Iya. Bisa ya Pak Kartono ya. Bisa. Dari kegiatan nanti ini kira-kira Pak Kartono ingin mengembangkan apa dengan Pak Triwahyudi nanti? Saya akan mengembangkan kompetensi saya tentang membuat pertanyaan yang berbobot kepada Pak Triwahyudi, Pak. Sehingga jika saya memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Triwahyudi, sehingga Pak Triwahyudi nanti akan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Itu Nanti bisa dipecahkan ya Pak ya? Iya. Oke, dengan oleh Pak Wahyudi dulu ya, Pak Triwahyudi ya. Oke Pak Kartono, ini mungkin masalah harapan ini, harapan dari observasi nanti kira-kira apa? Jadi setelah itu nanti saya berharap Pak Triwahyudi dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri, Pak. Dan saya pun akan memancing dan memandu dia pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Kartono ya. Oke, Pak. Nanti bisa dimulai observasinya, saya akan melihat itu. Oke, Pak, siap. Oke ya. Assalamualaikum Pak Triwahyudi. Waalaikumsalam Pak Kartono. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Kartono. Alhamdulillah ya, Pak, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada sore hari ini. Saya lihat-lihat ini Pak Triwahyudi lagi ada masalah ya, Pak? Betul Pak Kartono. Jadi saya bingung. Bingungnya kenapa, Pak? Ya akhir-akhir ini ada permasalahan, saya bingung mau curhat kemana. Itu saya merasa bingung Pak Kartono. Kalau boleh saya bisa, Pak, untuk mendengarkan curhatan Bapak. Kalau boleh tahu masalah Bapak itu apa, Pak? Apa yang ingin Bapak tuju? Apa tujuan Bapak berbicara dengan saya, Pak? Mau curhat ke saya itu tujuannya apa? Oh, terima kasih Pak Kartono. Jadi dari permasalahan itu tujuan saya adalah dengan Pak Kartono ini masalah saya bisa memberikan jalan keluar gitu Pak. Jadi ada jalan keluar sehingga masalah saya bisa terpecahkan dengan dibantu oleh Pak Kartono. Seperti itu, Pak. Jadi harapannya nanti masalahnya bisa terselesaikan. Betul Pak Kartono. Kalau boleh tahu nih, Pak, permasalahan yang Bapak hadapi itu apa? Ya ini ketika pembelajaran Pak Kartono. Pembelajaran kenapa, Pak? Ya ini ada beberapa siswa ini yang tidak fokus Pak Kartono. Tidak fokusnya tuh dalam keadaan apa, Pak? Dalam pembelajaran ketika di kelas atau bagaimana itu? Ya terima kasih Pak Kartono. Jadi ketika pembelajaran ini ada beberapa siswa ini yang kurang aktif Pak. Sehingga ada beberapa ini maksudnya kurang aktif itu ini. Ada siswa yang sering sampai sendiri, kemudian ada yang izin ke belakang, tetapi hanya pura-pura saja ke belakang, sehingga itu kembalinya ke kelas itu lama Pak. Seperti itu. Dan itu juga dia izin ke belakang itu dia melihat kelas yang lain. Ya, jadi melihat kelas yang lain, istilahnya dia terkadang masuk kelas yang lain tanpa izin, sehingga menyebabkan itu
kelas yang lain juga tidak kondusif Pak Kapten itu Pak. Jadi permasalahannya seperti itu ya Pak. Anak-anak ketika dalam pembelajarannya ada keluar kelas sendiri, terus dan main-main sendiri seperti itu. Terus apa Pak langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi anak-anak seperti itu Pak? Mungkin Bapak pernah melakukan apa agar anak-anak ini tidak bermain-main sendiri ketika dalam pembelajaran itu? Terima kasih Pak Kapten bahwa saya mengingatkan, pertama kali mengingatkan dulu terhadap siswa ini, kemudian ternyata masih gitu. Saya pertama mengingatkan, ya. Kemudian saya berusaha membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas. Ya. Benar Pak. Untuk membuat kesepakatan kelas ini, apakah Bapak melibatkan anak-anak atau bagaimana Pak? Ketika membuat kesepakatan kelas ini Pak. Ya Pak. Jadi harapan saya membuat kesepakatan kelas itu nanti siswa ini akan saya berikan kira-kira kesepakatan kelas yang akan dibuat itu kira-kira apa saja. Jadi misalkan ke belakang tidak boleh, misalkan perlunya saja tidak boleh mengajak temannya. Karena Pak, satu anak ingin ke belakang tetapi mengajak temannya Pak ini. Mengajak temannya berdua, bahkan bertiga. Katanya mau ke belakang semua, ternyata tidak. Yang saya pantau gitu Pak. Jadi membuat kesepakatan kelas. Kemudian kalau di kelas paling tidak harus praktek Pak. Ketika mengikuti pelajaran juga harus praktek, tidak boleh rame sendiri. Kemudian kalau ada guru berarti dia menghargai guru ketika guru sedang menjelaskan. Ketika diberi pertanyaan tentang kesepakatan kelas itu dia bisa mengutarakan itu Pak Kapten. Tadi Pak Triwayudi sudah mencoba dengan cara mengingatkan anak gitu Pak ya, agar tidak ramai atau tidak keluyuran diri ketika dalam pembelajaran. Dan itu Pak Triwayudi ini sudah berusaha membuat keyakinan kelas Pak ya. Keyakinan kelas itu jadi Pak Triwayudi sudah melibatkan anak. Nah, ketika dalam membuat keyakinan kelas tersebut Pak, anak-anak ini yang membuat keyakinan kelas itu apakah bisa mengungkapkan keyakinan kelas karena dirinya sendiri atau dorongan dari temannya atau gimana Pak? Buat dia bisa mengungkapkan itu atas dasar gimana? Iya Pak Kapten, bahwa keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibuat itu dari dirinya Pak. Jadi dirinya dari kesadarannya, diharapkan dari kesadarannya ini nanti timbul tanggung jawab. Sehingga tanggung jawab ini bisa melaksanakan hasil kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama dan kesepakatan kelas yang diusulkan ketika dia mengusulkan di kelas tersebut. Jadi kesepakatan kelas ini juga dari hasil anak-anak tersebut sendiri Pak. Memang benar Pak, kalau kesepakatan kelas itu dari hati anak itu sendiri. Saya yakin anak-anak itu pasti akan mengikuti keyakinan kelas tersebut. Nah, terus saya kira Pak Triwayudi itu bagaimana setelah curhat kepada saya tentang masalah ini? Pak Triwayudi kan sudah menemukan caranya untuk menyelesaikan masalah ini itu dengan cara membuat keyakinan kelas dengan hati nurani yang sendiri itu. Perasaan Pak Triwayudi bagaimana sekarang setelah curhat kepada saya? Ya Pak Kapten, dengan tadi ada masalah, kemudian saya sharing dengan jenengan, ternyata perasaan saya menjadi lega Pak, plong. Sehingga apa yang menjadi permasalahan di kelas, karena ada gangguan di kelas, gangguan itu bisa ada jalan keluarnya Pak. Ya, itu Pak Kapten. Alhamdulillah Pak ya. Perasaan Pak Triwayudi setelah curhat ke saya Pak, apa yang Bapak rasakan? Terima kasih Pak Kapten bahwa ketika tadi sebelum saya bertemu dengan Pak Kartono memang saya ada masalah itu, bingung. Kemudian ketika saya bertemu Pak Kartono dan curhat tentang permasalahan yang saya hadapi, perasaan menjadi lega dan plong Pak rasanya. Nanti ini menjadi lega sekali dan senang karena apa? Nanti saya di kelas
dapat berjalan dengan lancar. Jadi kendala itu bisa teratasi itu Pak Kartono. Alhamdulillah Pak ya, saya juga cukup senang Pak Triwadi Sugiarto. Terus rencananya ini akan Bapak terapkan kapan untuk kegiatan pembahasan keyakinan salat ini? Untuk kedepannya itu apakah Bapak membutuhkan bantuan siapa saja Pak ketika menerapkan keyakinan salat ini? Terima kasih Pak Kartono. Ini secepatnya Pak. Jadi ini akan saya lakukan sehingga permasalahan yang ada di kelas saya menjadi bisa teratasi sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang saya libatkan, saya juga akan memantau kegiatan kegiatan pembelajaran dan mengingatkan siswa ketika terjadi hal yang kurang atau di luar kesepakatan kelas, saya akan mengingatkan siswa bahwa kesepakatan kelas yang kalau kita buat harus kita sepakati bersama sehingga tidak ada siswa maupun warga di kelas ini tidak melanggar kesepakatan kelas. Yang saya libatkan ya juga saya sendiri dan semua siswa yang ada di kelas saya. Itu Pak Kartono. Baik Pak, itu sangat bagus rencana Pak Triwayudi untuk membuat keyakinan kelas dan juga melibatkan anak sehingga nantinya anak bisa sadar penuh bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang baik ataupun kurang baik. Terima kasih Pak. Itu dari saya, semoga apa yang telah Bapak ceritakan ke saya bisa membuat hati Pak Triwayudi menjadi tambah lega, tambah plong, sehingga kegiatan pembelajaran sehari-hari bisa menyenangkan dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Terima kasih Pak Triwayudi. Terima kasih Pak Kartono atas bantuannya. Permasalahan saya bisa teratasi. Itu Pak Kartono. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Mbak Kartono. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Kartono. Tadi saya sudah menyaksikan Pak Kartono sedang coaching dengan Pak Triwayudi. Iya Pak. Bagaimana ini Pak Kartono menilai performa sendiri dalam tadi melakukan coaching? Oke Pak. Tadi saya sudah berusaha untuk hadir penuh dalam mengikuti mendengarkan curhatan dari Pak Triwayudi Pak, dan saya tadi sudah berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang memancing Pak Triwayudi sehingga Pak Triwayudi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Pak. Apa yang membuat Pak Kartono menilai demikian? Tadi kan misalkan Pak Triwayudi tadi kan bercerita ke saya Pak tentang permasalahan di dalam kelas. Saya menggali pertanyaan kepada Pak Triwayudi, apa yang akan dia lakukan untuk menghadapi masalah seperti ini. Pak Triwayudi menjawab seperti itu, saya gali terus Pak, sehingga dia Pak Triwayudi dapat menemukan solusi permasalahan tersebut dengan tepat Pak. Iya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Pak, itu. Oh iya. Setelah tadi saya mengamati yang Pak Karo lakukan dengan Pak Triwayudi itu sudah sesuai Pak. Sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Jadi sudah bagus Pak Kartono, sudah sesuai dengan alur yang kita pelajari. Jadi itu bagaimana pendapat Pak Kartono ketika saya menyampaikan hal ini? Saya sangat senang Pak, karena dari kita curhat seperti ini Pak, saya jadi merasa saya harus bisa untuk melakukan coaching kepada teman sejawat ataupun rekan guru lain, sehingga dengan memiliki kompetensi coaching yang sering dilatih sehingga akan membuat saya mahir dalam melakukan kegiatan coaching itu Pak. Rencana kedepannya gimana Pak? Rencana kedepannya saya akan terus berlatih Pak untuk melakukan kegiatan coaching seperti itu, berbicara di depan publik seperti itu harus memang perlu berlatih Pak, agar saya terbiasa dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang diceritakan rekan sejawat kepada saya, sehingga saya dapat
menuntun rekan sejawat tersebut menemukan jawabannya sendiri tersebut. Berarti intinya kan Pak Kartono ingin berlatih terus ya, Iya. berlatih meningkatkan performa lah. Artinya itu kira-kira kapan Pak Kartono? Secepatnya, Pak. Secepatnya ya. Saya akan berusaha cari di media sosial tentang kompetensi coaching itu yang bagus yang bagaimana seperti itu. Di YouTube, Ya, di itu. Terus kapan? Tapi itu ya di itu ya. Dengan siapa kira-kira Pak Kartono bisa dibantu? Saya akan minta bantuan orang-orang terdekat, Pak. Misal dengan kepala sekolah, dengan rekan yang lebih senior, sehingga dengan rekan-rekan yang lebih senior saya banyak mendapatkan manfaat ilmu dari beliau-beliaunya. Ya, cukup Pak Kartono ya. Ya, Kira-kira terima kasih. dari hasil ini sangat luar biasa Pak Kartono. Semoga saya nanti juga bisa melihat dan mendengar lagi Pak Kartono mengcoaching rekan guru sejawat yang lain. Nah, terima kasih Pak Kartono. Salam dan bahagia.